Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Encup Supardi. Saya mahasiswa Universitas Nasional Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Keperawatan kelas C. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi kesehatan yang merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan atau SIK dari dosen Bapak Nopi Dianatasya Eskom MMSI yang memberikan tugas diantaranya satu, uraikan secara lengkap sistem informasi, komponen informasi dan contohnya. Dua, ada pertanyaan sistem informasi kesehatan di bidang kesehatan. Yang ketiga, komponen utama sistem informasi kesehatan itu sendiri di suatu negara menurut WHO. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berikan penjelasan lengkap terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, berikan contoh tentang DSS. Dan pertanyaan selanjutnya juga ada, berikan penjelasan lengkap tentang sistem informasi kesehatan yang ada di puskesmas ya. Untuk itu saya akan coba jelaskan satu persatu tentang jawaban dari uraian tugas tersebut. Yang pertama, mungkin uraian secara lengkap sistem informasi dan komponen informasi sistem informasi tersebut dan contohnya. Pengertian sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi, fakta atau data. Nah, ada juga komponen informasi itu diantaranya ada komponen input. Nah, komponen input ini mewakili data yang masuk ke dalam suatu sistem informasi. Input termasuk metode dan media untuk menangkap data yang dimasukkan dan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Kemudian ada yang namanya komponen model 2 ya. Jadi terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematika yang akan memanipulasi data dan tersimpan di basis data. Kemudian cara data tersebut ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga ada komponen output. Komponen output itu hasil dari sistem informasi, adalah keluarnya yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Yang keempat, komponen teknologi. Komponen teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 5. Komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database, atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerjasama sistem informasi itu sendiri. Yang keenam, adanya komponen software. Software berfungsi sebagai tempat untuk mengelola, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Kemudian yang ketujuh, ada komponen basis data, yang merupakan basis data atau database, merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu dikoordinasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Nah, organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS atau Database Management System. 8. Komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, api, temperatur air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Kemudian ada yang namanya proses sistem informasi. Yang pertama, subsistem pencatatan dan pengumpulan data. Yang kedua, subsistem pengelolaan data. Yang ketiga, subsistem analisis dan pemekatan informasi. Yang keempat, subsistem pelaporan dan penyajian informasi. Untuk pertanyaan yang nomor 2 adalah sistem informasi kesehatan di bidang kesehatan ya.
yaitu suatu kombinasi elemen-elemen yang bertujuan menghasilkan data dan penyebaran informasi untuk digunakan oleh pelayanan kesehatan di semua tingkat pelayanan dan sektor-sektor pengembangan yang lainnya. Ada juga suatu tatanan rangkaian bagian atau kegiatan yang saling terkait yang menghimpun berbagai macam data, mentransformasikannya menjadi informasi kesehatan. Nah, tujuannya sendiri adalah meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan, terus mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat, sebagian besar advance based bagi sistem kesehatan, dan kemudian sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut WHO tentang sistem informasi kesehatan tersebut? Menurut WHO, sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu. Keenam komponen atau building block sistem kesehatan tersebut adalah: yang pertama, service delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, medical product, vaksin and teknologi, yaitu produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, health workforce atau tenaga medis. Yang keempat, health system finance, sistem pembiayaan dan kesehatan. Yang kelima, health information system atau sistem informasi kesehatan. Kemudian yang keenamnya, leadership and government, kepemimpinan dan pemerintahan. Sistem informasi kesehatan dibagi menjadi 5 dominan, yaitu: 1. Penentu kesehatan yang meliputi faktor risiko, perilaku, keturunan, lingkungan, sosial, ekonomi, dan demografi. 2. Input sistem kesehatan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, sumber, dan organisasi. Poin yang ketiga adalah output sistem kesehatan, meliputi informasi, kemampuan pelayanan, dan kualitas. Poin yang keempat, hasil sistem kesehatan meliputi pemanfaatan pelayanan. Untuk yang poin kelimanya, status kesehatan meliputi angka kematian, kesakitan, atau ketidakmampuan, dan kesejahteraan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berikan penjelasan lengkap terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengembangan SIK. Langkah-langkah pengembangan sistem informasi kesehatan, yang pertama adalah meninjau kembali sistem yang ada atau reviewing the existing system. Yang kedua, menentukan kebutuhan data atau defining data needs. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi alur data atau determining the data flow. Yang keempat, desain pengumpulan data secara pelaporan data atau desain the data collection and reporting tool. Yang kelima, pengembangan prosedur pemrosesan data atau developing procedure for data processing. Langkah yang keenam adalah mengembangkan program penelitian atau developing the training program. Yang ketujuh, uji coba sistem itu sendiri atau pre-testing the system. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi pada sistem atau monitoring and evaluating the system. Yang sembilan, mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data atau developing dissemination and feedback mechanism. Yang 10, mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan atau enhancing the health management information system. Menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu DSS dalam bidang kesehatan, yaitu pengambilan keputusan umumnya dilakukan di 2 area. Area yang pertama atau lower level melibatkan manajemen pasien, diagnosa dan perawatan, pencatatan rekor, keuangan, dan manajemen inventory. Kemudian area yang kedua melibatkan keputusan level tingkat tinggi, memberikan sebuah keunggulan kompetitif. DSS mencakup semua fungsi dari manajemen pasien sampai manajemen inventory yang disusun oleh UK General Prestige dan sekarang dinamakan Prodigy atau Prescribing Rational with Decision Support in General Prestige Study, yang menyediakan akses pada clinical knowledge pada bukti-bukti terbaik yang ada tentang kondisi dan gejala yang dikelola utamanya oleh profesional kesehatan. Data ini berupa panduan full text, referensi, panduan cepat, leaflet, informasi pasien, informasi pada obat, dan self-health kontak. Lalu bagaimana sistem informasi kesehatan yang ada di puskesmas? Nah, ini adalah proses pengelolaan data kesehatan menjadi informasi yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan program dan kegiatan. Prototip SIK yang dikembangkan mengacu kepada kebutuhan informasi untuk mengelola klien dan unit pelayanan di tingkat puskesmas. SP2TP, indikator SPM, dan indikator Indonesia Sehat tahun 2010. Prototip SIK puskesmas terdiri dari 7 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem kependudukan yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan terdiri dari family folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah. Kemudian yang kedua, subsistem ketenagaan yang berfungsi untuk mengelola data ketenagaan, data yang diolah oleh data pribadi, anak, riwayat kepengangkatan, riwayat kejabatan, riwayat pendidikan, riwayat
penjenjangan, riwayat latihan teknis fungsional, data, riwayat penghargaan, serta penugasan pegawai. Subsistem yang ketiga adalah subsistem sarana dan prasarana yang berfungsi mengelola data, sarana, dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lain. Untuk subsistem yang keempat adalah subsistem keuangan yang berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar saja, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber biaya. Yang kelima, subsistem pelayanan kesehatan yang berfungsi mengelola data pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan dalam gedung, yaitu subsistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar, BP, poligigi, KIA, imunisasi, laboratorium, dan pelayanan puskesmas keliling, baik rawat inap, rekam medis, dan manajemen obat. Pelayanan luar gedung meliputi subsistem KIA, kesehatan ibu dan anak, dan gizi, Kesling, dan TTU, tempat-tempat umum, pemberantasan penyakit menular, PKM, PSM, dan Perkesmas. Yang keenam adalah subsistem pelaporan, yaitu berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan meliputi laporan SP2TP, LB1, LB2, LB3, dan LB4, dan laporan program. Laporan-laporan program sekarang yang ada di puskesmas itu sudah menggunakan media komputerisasi secara online dan offline. Kemudian subsistem yang ketujuh adalah subsistem penunjang yang menyediakan layanan penunjang sistem seperti membuat backup dan restore data, data recovery, user list and risk assessment, user coach, short message over network. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sistem informasi kesehatan atau SIK, tugas dari mata kuliah SIK. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan pandemi yang ada di dunia dan di negara kita cepat berakhir agar kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman. Tetap jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan minimal 20 detik dengan air bersih dan sabun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.